dan membuat hati saya nyaman. Jadi mereka pun melakukan karena ketidaktahuan. Dan itu banyak, Pak. Banyak sekali, banyak sekali. Karena mereka yang menjalankan doktrin tadi. Maka saya katakan bahwa kita ini makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Makanya spiritnya nggak pernah ketemu. Mereka seolah-olah ini orang yang membawa kehidupan dekat pada Tuhan, tapi dia sendiri kosong sebetulnya. Karena dia belum pernah juga mengalami pengalaman dengan Tuhan kan gitu. Karena bicara tentang spiritual adalah pengalaman hidup dengan Tuhan sebetulnya. Artinya banyak orang itu tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan karena Pak yang dijalankan ritual. Maka saya sering keras, saya sering katakan apa? Banyak orang itu ternyata baru tahu Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Bedanya jauh. Iya. Tapi hanya pengetahuan saja tentang Tuhan. Maka Tuhannya berbeda-beda. Karena banyak orang justru menciptakan Tuhan-Tuhan dalam pikirannya, sesuai dengan pola pikirnya kan, kan. Maka ada Tuhan yang sensi, ada yang Tuhan suka marah-marah, ada yang Tuhan suka menghukum. Nah, kenapa? Mereka menciptakan Tuhan-Tuhan dalam pikirannya, ya. Bahkan ada Tuhan yang perlu dibela. Nah, berarti Tuhan nggak berkuasa ini karena perlu pembelaan umatnya kan gitu. Nah, jadi saya sering berkelakar juga kan, jadi yang benar tuh Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan-Tuhan dalam pikirannya kan gitu. Ternyata yang terjadi bahwa banyak manusia yang menciptakan Tuhan-Tuhan dalam pikirannya. Tuhan yang terbatas, Tuhan yang sensi, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang suka melaknat kan itu kan. Dan saya heran, padahal Tuhan yang sakral itu Tuhan yang penuh kasih. Kasihnya itu bahkan tidak pernah mengukur. Kan nggak ada orang yang membuat ciptaannya, contoh Mas Beto membuat handphone, dan punya bagus kemudian dirusak sendiri kan nggak ada. Pasti akan dijaga ciptaan itu, akan dirawat dengan baik kan itu. Nah, seringkali tadi banyak orang Tuhan yang suka murka, merusak ciptaannya sendiri kan itu. Nah, pada Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Tapi kalau kita lulus dan siap untuk itu, perkara-perkara besar itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu automatically, jadi itu bukan dia tujuan. Tapi kalau kita tidak melakukan tadi, melayani dan dengan suri, pasti ya perkara-perkara besar itu Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Karena seiring dengan kapasitas yang diperbesar, otomatis sumber-sumbernya pun diperbesar juga. Semakin banyak orang yang kita kasih dan kita layani, sumbernya pun ditambah-tambahkan gitu. Ya kan, ini automatically. Bukan kita berharap, tapi itu automatically. Sebab akibat. Iya, sebab akibat. Jadi semakin banyak orang yang kita layani dan orang kita kasih, otomatis pasokannya, sumbernya pun akan semakin diperbesar. Ya, maka seperti saya gambarkan sebagai saluran tadi, semakin kita menyalurkan kasih tadi, semakin kita melayani tadi, ya udah, automatically sumbernya pun akan semakin diperbesar, debitnya semakin diperbesar. Masa melihat ya awal tahun ini udah banyak berita-berita baik. Ya nanti ada, kalau kita lihat perjalanan 2023 ya tambang ya, kita sekarang menguasai banyak lokasi tambang. Ya, baik tambang pasir, tambang batu, ya. Kemudian tambang emas ada di beberapa pulau, gitu kan ya. Nah, tambah lagi kemarin di akhir tahun udah ada yang menawarkan tambang kuarsa. Tambang kuarsa untuk bahan kaca itu. Betul. Ya, yang luasnya ribuan hektar. Semesta melayani. Kalau dipikir secara logika tidak akan masuk. Orang Irian datang ya, memberikan lahannya ratusan ribu hektar untuk kita kelola. Orang Gorontalo datang memberikan lahannya yang sudah izinnya sudah komplit, tinggal kita eksplorasi. Ini kalau bukan semesta yang ngatur, nggak akan bisa. Pakai logika nggak akan nyambung. Ya, nah, kemarin perjalanan ke IKN, itu kan kita nggak pernah nyari, justru mereka datang dulu. Ya, kita kemarin datang kan hanya untuk memastikan investasi kita di sana kan. Gitu. Jadi tambahkan lagi, udah ada penawaran yang baik, yang lainnya lagi di IKN.
potensinya masih sangat besar. Sesuatu yang besar akan terjadi ya, kapasitas kita pun diperbesar. Ya, kita tingkatkan melayani dan mengasihi. Doa dan harapan saya, semua anggota keluarga besar Dinasti Nusantara Group, siapkan dirimu, ya, siapkan wadahnya, perbesar kapasitas, karena sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, Tuhan telah siapkan untuk kita semuanya. Jadi harapan saya, doa saya, semua keluarga besar Dinasti Nusantara Group akan mengalami tahun-tahun kelimpahan, ya, tahun-tahun yang mengalami kapasitas yang semakin besar, ya, lompatan-lompatan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi syaratnya tadi harus punya hati melayani dan mengasihi. Karena banyak orang untuk melakukan hal itu, kata-kata itu susah, gampang diucapkan, susah ya prakteknya. Ya, masih jatuh bangun. Ya, justru nanti akan dikirimkan orang-orang yang mungkin membuat kita jengkel. Akan dikirimkan orang-orang yang agak sedikit merepotkan. Tapi tujuannya untuk memurnikan motivasi tadi, untuk pelayanan dan kasih sayang nanti. Ya, kita nggak bisa ngomong bahwa kita telah mengasihi, tapi selama belum ada praktek, orang-orang yang menjengkelkan mungkin secara sikap, atau mungkin malah merugikan secara materi. Tapi kita tetap harus mengasihi kan itu. Nah, seringkali banyak orang itu hitung-hitungan. Ya, saya melihat juga perjalanan kemarin banyak ada sebagian anggota dari keluarga besar Dinasti Nusantara yang masih pakai hitung-hitungan uang. Untung rugi begitu. Untung rugi, ya, asarnya. Bahkan ada sebagian yang sudah berkelimpahan, tapi bukannya semakin banyak melayani, tapi justru yang muncul semacam keserakahan. Nah, ini nanti oleh semesta akan mengalami seleksi. Itu pasti terjadi, pasti seleksi, ya, seleksi pasti terjadi. Jadi kalau tidak sama nanti vibrasinya dan visinya, kalau dia masuk orientasi kepada materi, uang, banyak orang yang bertengkar gara-gara uang. Jadi bukan uangnya yang salah, Pak? Bukan uangnya yang salah. Tadi karena sikap dia. Saya selalu pesan ya kepada semua anggota Dinasti Nusantara Group, termasuk para direksi, para manajer, ya, para pegawai, ya, saya selalu katakan bahwa di Nusantara Group itu semua bicara tentang semesta. Maka lakukan yang terbaik. Ya, jangan pernah melakukan pelanggaran, karena ketika kita melanggar, hati kita nggak nyaman nanti. Ya, jadi semesta akan menyeleksi. Saya dari dulu nggak pernah mengeluarkan karyawan. Tapi saya harus katakan, ya, ketika Anda melakukan pelanggaran, saya pasti kasih kesempatan untuk Anda merubah. Tapikah hatimu apakah nyaman nanti? Ketika kamu melakukan pelanggaran, kemudian kamu diketahui oleh teman-temanmu, saya masih kasih kesempatan ke kamu, tapi apakah hatimu nyaman? Apakah kamu bisa berdamai? Tapi kalau dia mengesampingkan perasaan itu bagaimana, Pak? Ya, mungkin dia sudah mati rasa ya, mati rasa. Tapi saya lihat kemarin dalam perjalanan ada beberapa yang melakukan pelanggaran, nggak tahan juga akhirnya. Nggak tahan juga, akhirnya mengundurkan diri. Saya masih kasih kesempatan, tapi dia secara rasa tidak nyaman. Ya. Bahkan dia sudah katakan, sekarang kok si A berubah ya, karena kok Guniko berubah ya. Sebenarnya nggak berubah, kita nggak berubah. Perasaan dia aja yang berubah kan gitu. Seperti kertas kosong, belum ada gambarnya apa-apa, dan kita semua diberi kebebasan untuk menggambar. Ya, seperti apapun yang kita inginkan dan kita harapkan. Asal hatinya ya sih, asal hatinya bersih, pola pikirnya benar, sikapnya benar, melayani, mengasihi, ya, pasti gambarnya akan jelas dan pasti terjadi. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Karena saya sudah mempraktekkan itu, dibangkan banyak orang ya. Lalu mereka saya sudah mengajari banyak orang untuk menggambar. Iya. Dan banyak orang gambarnya sudah terwujud. Gambarnya sudah terjadi, ya, termasuk penghasilan. Saya jadi gambar dulu pengen punya penghasilan berapa per bulan, terus menerus. Sudah banyak yang mengalami
Iya. ya, terjadi dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib kan itu. Kita mendampingi anggota ini kan udah puluhan tahun. Iya. Ya, bahkan di masa pandemi anggota kita nyaman-nyaman semua kan gitu kan. Luar biasa. Ya. Yang lainnya mengalami keterpurukan, hutang banknya macet. Di sini sama sekali. Anggota kita nggak ada yang macet. Jangan yang macet, minta relaksasi pun nggak ada. Di masa pandemi, motivasi, kemudian berpikir positif. Dan kita sudah teruji tadi, kita sudah teruji. Bahkan kita ini membantu banyak bank sebetulnya. Ya, karena debitur perbankan yang kita dampingi semuanya lancar, disiplin semua. ya, semua lancar. Tiap hari kan banyak perbankan datang ke tempat kita kan. Mereka katakan terima kasih Pak Niko. Ya. Anggota Nusantara Group nggak ada yang sampai kami nagih. Setiap bulan mereka pasti sudah ada uang di rekeningnya. Nah kita ini membantu banyak bank sebetulnya. Tapi di lapangan kita teruji, kita bisa dibuktikan tidak ada satupun anggota kita yang sampai kreditnya macet, yang sampai tidak bisa bayar. Bahkan setiap hari yang datang ke tempat kita itu orang-orang yang punya masalah dengan perbankan. Kemudian kita dampingi akhirnya menjadi lancar, ada kemampuan membayar kan gitu. Nah itu yang sudah kita lakukan. Tapi banyak orang ada yang berprasangka buruk tentang kita. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Dan kita nggak terpengaruh dengan. Nggak terpengaruh. Tugas kita melakukan kebaikan. Kita nggak pernah terpengaruh dengan apa kata orang. Tapi kita memberikan bukti. Kita memberikan fakta. Dan bisa dicek. Nanti kalau ada anggota Nusantara Group, kok utangnya di bank macet, nanti suruh laporan ke saya. Jadi selama ini kita membantu banyak perbankan yang semua anggota kita lancar. Bahkan banyak bank yang NPL-nya pun jadi turun. Oh, ya, ketika kita dampingi kan. Apalagi tahun ini sudah menginjak 16 tahun nanti Pak ya. 16 tahun, ya perjalanan 16 tahun. Luar biasa. Oke. Ya mungkin itu Pak Niko, terima kasih banyak atas pertama tema untuk kita bisa berjalan di tahun ini. Perjalanan masih panjang. Tentu Pak Niko juga masih sangat dibutuhkan untuk menjadi mentor kami ini karena kami masih prosesnya jatuh bangun ini, terutama dalam hal itu tadi, motivasi dalam melayani dan mengasihi. Ya, karena Pak Niko sudah praktek itu sudah lama sekali. Ya, saya berharap juga nanti akan lahir Niko-Niko baru. Ya, betul. Yang bisa meneruskan semangat saya. Yang bisa meneruskan apa yang menjadi mimpi saya, harapan saya untuk Nusantara ini kembali jaya. Ya, makanya kemarin ya kita meluncurkan koin, dinasti koin. Ya, itu pun juga auranya sudah luar biasa. Ya. Auranya sudah luar biasa. Ya, dari kita luncurkan harga $1 sekarang sudah 1,4, 1,5. Bahkan kemarin sempat menyentuh angka $4. Kenaikannya sudah berapa kali lipatnya? Ya kalau dari $1 ke $4 berarti udah 400%. Ya, tuh. Tapi ketika naik $4 banyak orang yang jual. Ya turun sekarang di angka ya 1,5. Jadi setelah lagi ya karena kita nanti akan ada roadshow, kemudian ada penambahan market di luar negeri, semakin naik, mereka akan naik. Iya. Ya. Apa harapan Pak Niko untuk Nusantara ini? Ya justru dengan dinasti koin ini akan membawa perubahan sistem keuangan yang besar-besaran untuk bangsa kita, untuk Nusantara. Ya karena ini saya akan membawa roh semangat lagi masa kejayaan Nusantara. Ya. Masa raja-raja dulu. Raja-raja itu kan mereka punya power, mereka punya kekayaan. Mereka punya sistem ekonomi yang bisa menghidupi rakyatnya kan gitu. Nah kita ini bangsa yang besar. Maka dengan dinasti koin yang kita bangun ini, ya saya berharap kejayaan Nusantara akan kembali kita raih. Ya masa keemasan kembali datang.